Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Permana Putri. Saya ingin menjelaskan tentang etika periklanan. Etika periklanan ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral. Ciri iklan yang baik yaitu etis yang berkaitan dengan kepantasan, estetik berkaitan dengan khalayak seperti target market, target audiens, dan kapan harus ditayangkan. Artistik bernilai seni hingga mengundang daya tarik khalayak. Menurut saya contoh ciri iklan yang baik ialah iklan yang bersifat informatif, baik dengan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai sesuatu produk serta manfaat yang akan didapatkan. Penggunaan bahasa juga sangat penting. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan penggunaan bahasa akan mempengaruhi kebenaran informasi yang disampaikan mengenai suatu produk yang ditawarkan. Iklan juga bersifat komunikatif. Dengan penyampaian iklan akan sangat berpengaruh terhadap calon konsumen. Etika secara umum harus jujur dalam menyampaikan, tidak memicu konflik sara, tidak mengundang pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, dan tidak plagiat. Iklan dan etika. Definisi iklan, pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pamrakasa yang dikenal serta diajukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Definisi periklanan, seluruh proses yang meliputi penyampaian, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Iklan dan etika. Adanya informasi kepada konsumen akan berkaitan dengan keberadaan sesuatu produk dan kemampuan produk tersebut. Memberikan subsidi kepada media massa sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya yang rendah. Memberikan alternatif pilihan produk. Minusnya memunculkan budaya materialisme, memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya, memunculkan produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Norma dan etika bidang pemasaran. Etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau punya benefit, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang didapat memuaskan masyarakat. Etika pemasaran dalam konteks harga. Harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan mencari margin laba dan yang layak. Harga dibebani cash produksi yang layak. Etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Konsumen mendapat pelayanan yang cepat dan tepat. Etika pemasaran dalam konteks promosi. Sebagai sarana penyampaian informasi yang benar dan objektif, sebagian sarana membangun image positif, tidak ada unsur manipulasi atau memperdaya konsumen. Selalu berpedoman pada prinsip kejujuran dan tidak mengecewakan konsumen. Prinsip-prinsip etis dalam iklan, yaitu iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan bermaksud memperdaya konsumen. Iklan juga wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Iklan juga tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Selanjutnya, asas hukum tata krama periklanan Indonesia. Harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, mendorong persaingan namun dengan cara-cara yang adil dan sehat. Atau dengan kata lain, menjiwai persaingan yang sehat. Implementasi asas. 1. Dari sisi bahasa, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif atau berlebihan, seperti paling, atau nomor 1, top, atau kata-kata yang berlawanan atau bermakna sama tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan
pernyataan tertulis dan otoritas terkait atau sumber daya otentik. Selanjutnya, penggunaan kata 100%, murni, asli, menyatakan suatu kandungan atau kadar, bobot, tingkat mutu, sebagainya harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis otoritas terkait atau dari sumber yang otentik. Yang ketiga juga penggunaan kata satu-satunya. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata satu-satunya atau yang bermakna sama tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut yang menjadi satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya hiperbolasi. Tidak boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau rumor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi pada halayak dan sasaran lainnya. Selanjutnya, iklan juga tidak baik mengadakan perbandingan langsung dengan produk-produk pesaingnya. Apabila perbandingan semacam ini diperlukan, maka dasar perbandingan harus sama dan jelas. Konsumen tidak boleh disesatkan oleh perbandingan tersebut. Perbandingan langsung dapat dilakukan namun hanya terhadap aspek-aspek teknik produk dan kriteria yang tepat atau sama. Jika perbandingan langsung menampilkan daya riset, maka metodologi atau sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data riset tersebut sudah memperoleh persetujuan atau terverifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. Dan selanjutnya, perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. Selanjutnya, tata krama periklanan EPI. Tata krama isi iklan, tata krama ragam iklan, dan tata krama pameran iklan, tata krama wahana iklan. Sekian penjelasan saya mengenai materi etika periklanan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau adanya kurang kalimat yang jelas. Saya ucapkan terima kasih.